Ya, apa yang ada di benak Anda saat mendengar berita ataupun kabar terkait BPJS Kesehatan? Mungkin sebagian dari Anda akan langsung berpikir terkait kekhawatiran adanya kenaikan iuran BPJS ataupun terkait pelayanannya yang terkadang kurang memuaskan. Karena seringkali terjadi gap si miskin dan juga si kaya karena ada kelas kepesertaan di dalamnya. Nah, guna mengoptimalisasi terkait hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Presiden Joko Widodo berencana menghapus kelas kepesertaan dalam BPJS Kesehatan yang akan mulai diterapkan di tahun depan ataupun di tahun 2021. Seperti apa rencana dan skema dari penerapannya? Selengkapnya akan saya ulas dalam optimalisasi BPJS, Jokowi hapus kelas kepesertaan. Nah, beberapa waktu dekat ini memang beredar kabar begitu terkait penyamarataan kelas kepesertaan di BPJS Kesehatan. Kepesertaan ini nantinya akan berubah dari sistem 3 kelas, yakni kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3 menjadi satu standar yang sama dari ketiga kelas tersebut. Aturan ataupun peraturan ini juga ada karena arahan dari Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Perpres, yakni Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dan di sini memang dalam Perpres tersebut juga berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan, Menteri bersama kementerian dan lembaga terkait, organisasi profesi, serta asosiasi fasilitas kesehatan juga melakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan ataupun KDK dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Kelas standar diharapkan dapat menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran kesehatan. Jadi jelas di sini bahwa aturan ini akan fokus dikaji dan tak akan lama lagi akan segera diterapkan. Nah, gimana nih? Setuju dengan aturan baru ini kira-kira? Lalu bisa kita lihat juga terlepas dari kata setuju dan tidak setuju, sepertinya Anda untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama dan juga dalam rangka optimalisasi BPJS Kesehatan, nampaknya hal tersebut juga sebuah hal yang baik begitu. Apalagi andai kita merujuk pada tarif iuran BPJS Kesehatan pada saat ini, memang kelas 1 masih di angka Rp150.000, lalu di kelas 2 ada juga di rentang harga Rp100.000 dan di kelas 3 yakni Rp42.000 dan juga memang iuran BPJS Kesehatan ini nantinya akan dihapus dan digantikan dengan kelas standar. Dan di sini juga atas hal ini juga seringkali terjadi perbedaan pelayanan ataupun gap yang terjadi antara si miskin dan juga si kaya. Peserta di kelas 3 atau kelas 2 seringkali merasa kelas 1 lebih diistimewakan dari segi pelayanannya. Begitupun kelas 1 yang merasa memang pantas diberi pelayanan yang berbeda karena memang membayar iuran lebih mahal dari peserta di kelas lain. Hal inilah yang mencoba dihilangkan begitu dari segi penghapusan kelas kepesertaan dan juga BPJS Kesehatan ini. Lalu bagaimanakah skema penerapan dan persiapannya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang bila kita merujuk pada data yang dipublikasikan oleh BPJS Kesehatan, per 31 Agustus 2020 jumlah peserta program jaminan kesehatan nasional ataupun JKN berada di angka 222.435.719 orang. Nah, 131 juta dari 788.000 orang atau 59,25%-nya adalah berstatus penerima bantuan iuran atau PBI. Dan apabila melihat kategori dan jumlah kepesertaan terhadap klasifikasi, bisa kita lihat dari data BPJS Kesehatan juga paling banyak adalah penerima bantuan iuran dari APBN yang berada sekitar di atas 80 juta orang banyak ya. Diikuti juga di posisi selanjutnya ada penerima bantuan dari APBD dan juga dari bukan bekerja yang tidak menerima bantuan sama sekali. Nah, nantinya meskipun nanti terjadi peleburan kelas kepesertaan di BPJS Kesehatan, pemerintah juga memastikan bahwa masyarakat penerima bantuan ini ataupun penerima bantuan iuran akan tetap mendapatkan haknya, yakni iuran kepesertaannya akan mendapat subsidi ataupun dibayarkan oleh pemerintah. Selain itu, dalam penerapannya nanti begitu pemerintah juga tak langsung begitu saja menyamaratakan kelas kepesertaan BPJS tetapi akan dilakukan secara bertahap begitu sampai nanti benar-benar seluruh peserta BPJS Kesehatan ini mengikuti kelas standar ini. Dan juga untuk di awal memang di awal penerapannya yakni di tahun depan pemerintah akan membagi 2 klasifikasi terlebih dahulu. Memang di sini juga antara penerima bantuan iuran atau PBI dan juga non PBI pada tahun depan. Dan juga memang bisa kita lihat juga memang peserta PBI atau yang mendapat subsidi dari pemerintah untuk urusan rawat inap, peserta akan mendapatkan kamar dengan maksimal 6 orang pasien di dalam ruangan tersebut. Akan tetapi untuk peserta non PBI akan mendapatkan kamar dengan jumlah pasien yang lebih sedikit di dalamnya, yakni hanya maksimal 4 orang pasien saja. Untuk
tarif dan iuran terkait penerapan aturan baru ini juga diketahui memang masih dalam pembahasan oleh sejumlah stakeholder terkait, jadi belum sampai tahap finalisasi penentuan berapakah tarif iuran yang dikenakan oleh BPJS Kesehatan memang di kelas standar ini. Dan juga dengan ada penyamaratan kelas ini juga tentunya harus diikuti dengan penyamaratan standar ataupun kualitas dari segi pelayanan rumah sakit, begitu baik dari rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit di kota besar maupun rumah sakit yang berada di daerah-daerah khususnya di daerah terpencil. Nah, juga hal tersebut juga diketahui masih dalam pengkajian oleh pihak-pihak terkait. Lalu atas kondisi ini bagaimanakah terkait dampak yang akan didapat dari penyamarataan kelas di BPJS Kesehatan ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini terkait dampak tentunya ada segi positif dan juga negatif begitu dari penerapan aturan baru ini. Apabila kita melihat dari dampak positifnya, di sini memang bisa kita lihat penerapan aturan baru ini sangatlah jelas dapat menurunkan disparitas iuran dan juga memang layanan antar kelas kepesertaan. Bagi yang dulu masuk dalam kelas 3, tentunya ke depan akan merasakan fasilitas yang sama dengan peserta kelas 1. Dan juga kebalikannya, apabila dulu Anda masuk dalam kelas 1, nantinya Anda juga akan merasakan tidak ada perbedaan lagi begitu ataupun gap antara kelas-kelas lain di bawah Anda. Dan juga yang membedakan hanyalah peserta penerima bantuan ataupun peserta non penerima bantuan iuran saja. Selain itu, dampak positif lain dari penerapan aturan baru ini adalah kelas standar ataupun kelas tunggal dalam BPJS Kesehatan juga dapat mengurangi potensi korupsi ataupun fraud. Nah, di sini memang di dalam pelaksanaan di lapangan. Sering juga terdengar kabar bahwa banyaknya oknum rumah sakit yang memanipulasi data kepesertaan guna mengambil keuntungan dari adanya kelas kepesertaan ini. Seperti mengaku ruangan rumah sakit penuh sehingga peserta kelas 3 harus menambah biaya begitulah untuk upgrade ke kelas di atasnya, ataupun sebaliknya, peserta kelas 1 harus downgrade ke kelas di bawahnya karena alasan ruangan rumah sakit penuh dan oknum rumah sakit mengambil keuntungan di dalamnya. Nah, hal-hal inilah yang memang akan dioptimalisasikan dan berusaha dikurangi begitu dalam pelaksanaannya ke depan. Dan juga bergeser ke dampak negatifnya juga ada begitu, dan di sini memang juga nampak jelas bahwa untuk Anda yang sebelumnya masuk dalam kelas 3 kepesertaan BPJS Kesehatan, nampaknya Anda akan mendapatkan kenaikan iuran apabila aturan baru ini diterapkan. Dan juga memang di sini karena nantinya tarif iuran juga diprediksi akan ada di titik tengah, yakni antara kelas 1 dan juga kelas 2 begitu, dan juga kelas 3. Selain itu dikarenakan adanya penyamaratan kualitas fasilitas dan pelayanan rumah sakit, dampak negatif adalah hingga kini juga diketahui belum ada penjelasan terkait adakah memang di sini rumah sakit swasta akankah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit. Hal ini juga melihat fakta bahwa guna menerapkan aturan ini, rumah sakit pemerintah tentunya akan mendapatkan sokongan bantuan dari pusat dalam meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan rumah sakit dan juga guna menerapkan aturan baru BPJS Kesehatan. Dari presentasi kali ini, kita semua tentunya berharap ke depan Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakatnya, apalagi di masa genting seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia bahkan di hampir seluruh negara di dunia.